Skandal besar terjadi lagi, satu dunia dukung timnas Indonesia. Indonesia gagal menang usai hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Yap, sebuah hasil yang dirasa sangat menyakitkan karena terjadi akibat wasit yang lagi-lagi nyebelin, sesuatu yang pastinya akan menjadi trending topik sebab ya emang separah itu keputusannya. Belum lagi kelakuan para pemain Bahrain yang letoynya minta ampun, bahkan membuat Miss Hilgers kaget setengah mati. Yap, ia yang menjalani debut beneran enggak nyangka ternyata ada loh kejadian semacam ini. Nah, melihat segala hal yang ada pastinya Pak Erik nggak akan tinggal diam, terutama buat melabrak AFC, dan jangan lupa 1 juta PSSI akan melapor langsung ke FIFA perihal masalah ini. Karena kalau laporan ke AFC, alah sama aja wong AFC isinya aja kebanyakan orang-orang Timur Tengah yang modelannya setipe kayak gitu. Lagi dan lagi Indonesia harus mengalami kesialan ketika melawan tim dari Timur Tengah. Kali ini saat bersua Bahrain bukan karena mereka hebat, tapi lebih kepada faktor non-teknis yang bikin Indonesia gagal menang. Yap, sejatinya harus diakui di babak pertama tim Garuda mainnya nggak begitu bagus. Dan ini fakta karena banyak yang nggak jalan dari taktik Kosin, walaupun akhirnya sukses juga bikin gol penyama lewat Ragnar Oratmangun. Tapi di babak kedua praktis permainan Indonesia jauh lebih bagus, terutama dengan masuknya Liano Randers dan Rizky Ridho. Sampai pada satu momen Rafael Struijk berhasil membuat Indonesia berbalik unggul lewat pressing manja dan akurat. Akan tetapi ketika kemenangan itu udah di depan mata, alah Bahrain mampu menyamakan kedudukan jadi 2-2. Alhasil ini membuat posisi Indonesia untuk saat ini terlempar ke peringkat 5 klasemen sementara. Sebenarnya 1 poin dari Bahrain udah seperti target yang diberikan oleh PSSI kepada Kosin. Akan tetapi sejatinya Indonesia itu bisa loh menang dan bawa 3 poin. Namun seperti biasa terjadi perampokan yang dilakukan oleh wasit yang bahkan kami pun tak sudi menyebut namanya. Sebab dari detik awal sampai kelar wasit botak yang satu ini beneran asli kelihatan banget berpihak sama Bahrain. Terutama di momen-momen pelanggaran ringan dan sedang. Walau kalau pemain Bahrain yang disenggol dikit aja, langsung dong tiup peluit. Tapi giliran pemain Indonesia harus nunggu pelanggaran berat dulu baru tiup peluit. Ditambah nih kelakuan para pemain Bahrain yang elah dramanya ngalahin bintang film, senggol dikit guling-guling, sentuh dikit teriak kayak digebukin sekampung. Pokoknya ya ciri khas tim Timur Tengah gitu semua deh, pantesan di Piala Dunia tim-tim Timur Tengah cuma jadi badut. Nah, yang paling bikin publik tanah air geram sampai para pemain dan staf ikutan emosi. Gimana bisa injury time yang seharusnya 6 menit ini sampai mau 10 menit? Ibarat kata nih, selama Bahrain gak cetak gol sampai subuh juga gak bakal ditiup tuh pelit. Dan beneran aja di menit 90+9 sesaat setelah Bahrain cetak gol langsung dong diakhirin pertandingannya. Emang kocak, super kocak, asli deh bikin emosi. Sementara itu laga ini sendiri juga menjadi pengalaman berharga bagi Miss Hilgers secara pribadi, sebab pastinya ia merasa sangat kaget dengan segala situasi yang mungkin baru pertama kali ia lihat. Pertama, soal pemain Bahrain yang disenggol dikit meronta-ronta, lalu ya sudah pasti soal wasit inilah yang dirasa sangat menjijikan baginya. Ya, apa yang dirasakan oleh Miss emang wajar sih, dan kayaknya ia juga harus banyak belajar biar besok-besok nggak begitu kaget. Di sisi lain, Pak Erik sendiri pastinya nggak akan tinggal diam soal ini, sebab ini kesekian kalinya Indonesia harus merugi karena wasit, dan AFC adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Karena dari awal penunjukan wasit yang secara rumpun masih satu wilayah sama Bahrain, yaitu Oman alias Asia Barat, adalah hal yang aneh. Lah ini mulai dari wasit utama sampai asistennya semuanya dari Timur Tengah, kayak nggak ada wasit lain aja yang berasal dari negara luar Timur Tengah macam Jepang, Korea, atau Australia. Lebih lanjut, kemungkinan besar PSSI akan membawa masalah ini ke FIFA langsung karena kalau AFC, gila udah berapa kali Indonesia dirugikan. Dan fakta yang mungkin kalian belum tahu, Presiden AFC ini orang Bahrain, jadi ya cukup tahulah gimana. Atas dasar itulah kembali lagi PSSI pastinya akan mengusut tuntas dan meminta FIFA melakukan interogasi. Karena ini beneran merugikan Indonesia, dan kalau semisal amit-amit tim Garuda gagal lolos Piala Dunia karena hasil ini, beneran kami meminta kalian buat nyumpahin apapun ke Bahrain ataupun AFC biar mereka kena batunya. Kami tahu kalau FIFA sendiri sebenarnya juga organisasi yang nggak bersih-bersih amat, tapi AFC jujur sih lebih kocak.
Jepang dukung Indonesia kalahkan Bahrain. Sulfanas Bahrain National Stadium sejatinya akan jadi saksi kembalinya serdadu Garuda berjuang meraih mimpi ke Piala Dunia, di mana pasukan Shin Tae-yong benar-benar bertekad ingin membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Terlebih sejarah masa lalu yang kelam tak kala kita pernah diajar 10-0 juga menjadi landasan mengapa laga ini terasa begitu emosional bagi pemain ataupun Shin Tae-yong itu sendiri yang sampai melongo saat tahu realita itu. Seperti janji Miss Hilgers yang bertekad balaskan dendam. Pasukan Garuda benar-benar siap tempur, termasuk Martin Paes yang meskipun sempat menjalani latihan terpisah tapi ia merasa sangat siap buat main. Yap, semangat 45 ditambah modal apik usai menahan 2 langganan Piala Dunia di 2 laga awal, membuat Jay Itzes dan kolega merasa udah nggak sabar melabrak pasukan dari Tanah Mutiara Teluk Persia. Sesuatu yang kemudian membuat media Jepang yakni Football Channel merasa Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan Bahrain. Terlebih menurut media tersebut cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai terlalu frontal namun juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat. Sehingga media tersebut meyakini kalau Arab dan Australia boleh saja jadi rival terbesar Jepang, tapi Indonesia sejatinya adalah ancaman paling nyata yang bisa mengejutkan kapan saja. Kurang lebih 1 dekade lalu mungkin kita akan benar-benar cuek ketika jadwal timnas Indonesia keluar. Gimana nggak ketemu lawan terutama yang levelnya Asia? Jujur aja 99% dari kita pastinya mikir moga-moga nggak kebantai walaupun ujung-ujungnya ya kebantai juga sih. Bahkan saat ketemu Thailand sama Vietnam aja kita sering merasa jiper duluan. Tapi sekarang siapa yang nyangka laga timnas Indonesia bahkan lebih dinanti dari laga final Liga Champions buat publik tanah air. Begitupun kami sekarang ini nggak henti-hentinya kami merasa bangga untuk terus memberitakan soal perkembangan timnas Indonesia. Bukan soal menang kalah tapi lebih ke soal progres tim ini yang benar-benar kelihatan nyata. Sehingga ketika ada narasi-narasi kocak dari para 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi, kami pun tak segan gitu loh buat jadi buzzer yang dibayar melalui permainan indah dari timnas Indonesia. Yap, jelang laga melawan Bahrain diketahui pasukan Garuda udah benar-benar siap tempur, di mana itu dibuktikan dengan enjoy-nya para pemain saat menjalani sesi latihan. Meskipun ada juga momen ketika Martin Paes yang tampak latihan sendiri, namun ia menegaskan sangat siap buat main dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Martin, memang secara kondisi ia siap. Namun di sisi lain Kin sendiri dalam wawancara berbeda mengatakan kalau kemungkinan Martin buat tampil masih 70 tergantung dari hasil akhir pemeriksaan tim dokter. Meskipun begitu tak sedikit pula yang meyakini kalau ini adalah bentuk taktik dari Coach Shin agar Bahrain pun tak bisa menerka-nerka kalau posisi kiper pun juga bisa masuk ke dalam analisis tim lawan. Misal yang main Martin berarti Bahrain kemungkinan besar enggak akan sering melakukan spam crossing. Mengingat Martin yang punya tinggi 191 cm. Tapi kalau yang main Hernando atau Nado, kemungkinan Dragan Talajic akan lebih menekankan permainan semacam itu. Karena ia melihat potensi kelemahan yang ada dalam duel udara. Apalagi ia juga pasti melihat track record Hernando ketika dijar Australia 4-0 di Piala Asia, lalu Nado saat diajar Irak 5-1 di round. Atas dasar itulah wajar jika Coach Shin kayaknya emang memilih untuk tidak memberitahukan detail soal siapa kiper yang akan main. Sementara itu Miss Hilgers yang awalnya juga sempat menjalani latihan terpisah karena datangnya agak akhir, diketahui juga sangat siap kendati kita semua paham ini pemain pasti capek banget gitu loh. Bayangin aja tanggal 4 ia main full lawan Fenerbahce di Europa League. Lalu tanggal 6 Miss main full saat melawan Fenur dan tensinya ketika itu tinggi. Habis itu langsung OTW jauh ke Bahrain, jadi wajar jika Coach Shin pastinya nggak mau ambil resiko dan memilih menunggu keputusan dari tim dokter terkait kebugaran Miss Hilgers. Meskipun begitu Miss sendiri menegaskan kalau ia sangat siap buat bermain. Apalagi setelah ia tahu kalau Indonesia pernah diajar Bahrain 10-0 yang sampai cerita itu juga bikin Coach Shin longo, enggak karuan. Pastilah membuat semangat Miss bertambah 2 kali lipat dan ia juga berharap kalau supporter Indonesia bisa terus berteriak lantang selama 90 menit karena itu juga pastinya sangat berarti.
Di sisi lain, media Jepang bernama Football Channel merasa peluang Indonesia buat mengalahkan Bahrain sangatlah besar. Bahkan media tersebut juga tak segan menilai kalau cara Indonesia dalam membangun kekuatan dianggap terlalu frontal namun keren, karena hasilnya pun terlihat nyata. Atas dasar itulah media tersebut menilai boleh saja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang, tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia. Apalagi menurut kabar yang ada PSSI sejauh ini masih terus berupaya menambah kekuatan dalam diri Kevin Dick, Jero Redwall, Mauro Silstra, dan Miliano Jonathans. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat, tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Kalau peluang Indonesia buat ambil poin di Bahrain sangat terbuka, meskipun secara head to head kita emang kalah gitu loh. Diketahui dari total 7 kali pertemuan Bahrain mampu menang 3 kali. Sedangkan Indonesia baru menang 2 kali, sisanya 2 kali berakhir seri dan kita juga pernah punya catatan kelam di bantai 10-0. Namun biar bagaimanapun kita juga punya catatan bagus saat mengalahkan mereka di Piala Asia 2007 dengan skor 2-1. Nah, yang jadi pertanyaan dengan materi pemain yang ada, kira-kira Kosin ini mau main kayak gimana ya kan gitu? Kalau kami boleh berpendapat, kemungkinan Kosin tetap akan mempertahankan formasi sebagaimana ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Ya, formasi 5-4-1 saat mode bertahan atau 3-4-3 saat mode menyerang dinilai akan jadi pola yang akan tetap dipakai oleh Kosin. Bedanya mungkin karena Kosin menargetkan kemenangan, maka secara taktik ia akan lebih berani main dengan garis pertahanan tinggi dengan mode counter pressing dan fast build up. Kedatangan Miss Hilgers diharapkan bisa menambah kokohnya benteng pertahanan bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho atau siapapun nantinya yang akan dipercaya oleh Kosin buat main di posisi tersebut untuk menciptakan benteng bersama Martin Paes sebagai kiper dengan catatan kalau ia dimainkan. Kemudian dengan pola counter pressing dan fast build up diharapkan para pemain Indonesia bisa merebut bola dengan cepat untuk kemudian secara satset mengirim bola ke depan. Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.